dan lain-lain. Nah, apa yang dilakukan terhadap dua keterangan yang berbeda, dalam arti mungkin disengaja, mungkin juga tidak sengaja karena lupa gitu. Akhirnya memberikan keterangan yang berbeda, misalkan Pak Kuat ada di lokasi mana, tapi Pak Kuat sendiri mengaku tidak berada di lokasi itu dan lain-lain. Ini kan akhirnya menjadi perdebatan antara siapa yang ingat saja gitu Kang Asep. Nah ini dari sisi pendalaman hukumnya itu apa yang akan dilakukan terhadap kondisi seperti itu Kang Asep? Ya, jadi KUHP mengatur tepatnya pasal 185 ayat 6. Jadi bahasa hukumnya kesesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lain, kesesuaian antara saksi ya dengan barang bukti yang lain atau latar belakang dari pihak. Nah, kita bisa melalui manusia kan juga tidak luput dari kehilapan. Jadi tidak mungkin semua artinya kan ingat semua, pasti ada lupa. Tapi nggak ada masalah kalau misalkan lupa lagi. Nanti kan hakim mengambil kesimpulan ya dari kejadian itu atau jaksa akan membuat formulanya ya sedemikian rupa yang sehingga gini bahasa jaksa itu kan setidak-tidaknya misalkan dalam wilayah setidak-tidaknya dilakukan, itu sudah ada istilah hukum jaksa yang sudah digunakan. Artinya yang penting ini kan yang akan dibuktikan ada 340 itu barang siapa udah gampang tuh orang sengajanya tadi ya dia mengetahui 5 orang pasti mengetahui, tidak mungkin tidak mengetahui, cuman yang mas menghendakinya tadi ya satu terutama apa dia menghendaki atau tidak, dan PC ya mungkin itu yang jadi pertanyaan ya, karena sekarang kan kalau kita berita PC agak berubah-ubah tuh tempat tanda petik ya kekerasan seksualnya di tempatnya masih berubah-ubah. Bagi si FS jelas dia menghendaki, kalau pernyataan misalkan dia mengakui kan dan minta maaf dan sebagainya. Yang penting itu, nah cuman nanti ketika satu dengan lain ada berbeda, nah, nanti jaksa akan membuat formulasi demikian serupa yang mungkin dalam hal tentu ketika di persidangan, nah itu akan dicocokkan satu sama lain. Nah hakim tinggal menilai kesesuaian satu dengan yang lainnya itu kan. Oke. Nah bagaimana juga peranan dari barang bukti lain yang juga sudah dikumpulkan selama ini, Kang Asep? Kita tahu sudah dilakukan uji balistik, kita tahu sudah dilakukan otopsi juga. Apakah semua informasi tersebut juga akan didalami dan bagaimana itu diperankan di sini? Ya, nah gini, saya kira substansi yang utama alat bukti yang pertama itu di sini cuma gini, satu mana saksi. Jadi peran FS itu nanti akan dibuktikan oleh minimal oleh 4 orang itu ya, yang tadi yang tersangka lainnya kan akan berperan sebagai saksi untuk perkara FS. Demikian pula sebaliknya sama, kan ini perkara di split dipisah. Nanti itu yang lain jadi saksi ya. Itu kan satu kesaksian apakah bersih atau tidak satu sama lain. Kedua, alat barang bukti ya. Nah, itu kan ada sisa itu yang jadi dijadikan barang bukti ya, ada juga jadi alat bukti, dua hal yang berbeda ya. Nah, nanti surat. Nah, suratnya kan ditunjukkan ya oleh kepolisian. Ini loh hasil forensik. Oh, benar waktu itu tuh ditembak. Kan pertama kita tahu 5, ternyata 4 kata forensik yang kedua kan. Lukanya di sini, lukanya di situ ketika kan ada kan diperagakan FS bagaimana menembak, bagaimana menembak ya atau RE yang melakukan apa. Itu kan ketahuan dicocokkan dengan hasil forensik. Jadi yang lukanya di mana. Kedua, jarak tembak. Nanti tuh hasil balistik kan, keterangan balistik yang akan dilihatin. Oh, jarak tembak sekian keluar dari sini belakang atau depan gitu kan. Sesuai itu atau tidak ya. Kan. Jadi nggak penting yang sekarang suka rame di media kan bahwa ya, isi otak pindah dan sebagainya, itu kan nggak penting. Itu satu sama lain ya akan diperagakan direkonstruksi. Ya, semua itu menjadi digambar dalam bentuk gambar. Baik, Kang Asep, ini kita memantau langsung kondisi di Jalan Saguling. Tadi sudah ada salah satu, ini sudah hadir beberapa. Ini kalau kita lihat ini juga didampingi oleh LPSK. Ini tampaknya sudah hadir Barada Richard Eliezer, salah satu tersangka. Dan ini tampaknya adalah Kuat Maruf dan juga Ricky Rizal yang sudah hadir juga di sini, Bribka Ricky Rizal. Ada 3 setidaknya yang kita pantau sudah hadir di lokasi untuk melaksanakan proses rekonstruksi. Dan tadi sebenarnya dari Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo sudah mengatakan bahwa sebelumnya juga Ferdy Sambo sudah berada di lokasi. Dan ada keterangan tadi yang kita, kalau tidak salah menangkap, Ibu Putri Chandrawati juga sudah berada di lokasi sebelum ketiga tersangka ini hadir. Jadi saat ini kita bisa menyimpulkan bahwa seluruh tersangka, kelima tersangka sudah hadir di lokasi terjadinya atau akan dilangsungkannya rekonstruksi. Khususnya ini di Jalan Saguling. Tampaknya mereka dimulai memang di Jalan Saguling ini sehingga seluruh tersangka dihadirkan dulu di Jalan Saguling ini yang merupakan rumah pribadi dari Irjen Ferdy Sambo. Ini tadi adalah salah satu tersangka juga yang kita lihat pada saat dihadirkan
baru tiba di lokasi di Jalan Saguling dan tadi ada 2 tersangka lainnya yang kita pantau langsung dari kamera kita yang berada di lokasi dan juga dari kepolisian. Yang kita lihat ada 3 tersangka mengenakan baju tahanan dan sudah hadir di kawasan Jalan Saguling, Jakarta Selatan untuk mengikuti proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Ibu Putri Chandrawati maupun Irjen Verdi Sambo juga dikatakan oleh Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo sudah berada di lokasi sebelumnya bahkan sudah berada di lokasi untuk mengikuti proses rekonstruksi ini. Rekonstruksi memang dijadwalkan untuk berlangsung mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, saat ini tepat pukul 10 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat dan akan dimulai proses rekonstruksi ini. Memang kita wartawan seluruhnya tidak bisa masuk ke dalam area rekonstruksi yaitu rumah pribadi maupun rumah dinas dari Verdi Sambo ini. Namun seperti dijanjikan oleh Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo tadi mengatakan bahwa akan ada layar yang disediakan sehingga akan ada gambar langsung. Seperti yang Anda lihat di bagian kiri layar Anda, ini adalah gambar dari Polri TV yang memperlihatkan gambar langsung dari lokasi. Memang mungkin gambarnya sedikit patah-patah karena ini juga menggunakan sambungan internet sehingga bisa disaksikan secara live. Nah, proses itulah atau gambar yang seperti Anda lihat tadi, itulah yang akan dihadirkan oleh pihak kepolisian untuk bisa disaksikan langsung oleh wartawan yang berada di lokasi. Dan kalau kami bisa menarik gambarnya seperti yang Anda lihat di sebelah kiri layar Anda, maka ini berarti kemungkinan besar kita juga akan bisa melihat proses rekonstruksi secara langsung di dalam rumah kediaman maupun rumah pribadi maupun rumah dinas dari Verdi Sambo ini. Sehingga kita bisa mengikuti kamera yang mengikuti di dalam lokasi. Nah, kami akan kembali lagi, nanti kami akan sambung lagi dengan Kang Asep Iwan Iriawan, pakar hukum yang bergabung bersama kami. Tapi kita akan ke Saguling terlebih dahulu, ada rekan kami kembali ke Putu yang memantau di sana. Putu, konfirmasi benarkah kelima tersangka ini sudah hadir di lokasi? Ya, selamat pagi Timothy dan juga saudara. Berbicara soal jumlah tersangka yang sudah hadir di lokasi di Saguling ini, kalau mengikuti bagaimana kemudian pernyataan dari Kadif Humas Mabes Polri bahwa memang seharusnya kendaraan terakhir yang juga dikawal oleh LPSK ini membawa 3 orang tersangka, yakni Barada Eliezer, Richard Eliezer, kemudian ada Kuat Ma'ruf dan juga ada Bribka Riki Rizal. Saat ini juga sejumlah kendaraan yang tadinya membawa tersangka ini juga sudah nampak meninggalkan lokasi dan kami juga masih menanti apakah kemudian dengan tibanya seluruh unsur yang akan ikut dalam rekonstruksi ini artinya proses rekonstruksi akan dimulai dalam waktu dekat. Tadi juga kami melihat dari lokasi bahwa memang Putri Chandrawati ini memang belum ditahan sehingga sejak dinyatakan sebagai tersangka pada pertengahan bulan Agustus 2022, Putri Chandrawati ini memang masih berada atau tinggal di rumah yang ada di Saguling. Kemudian tadi sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat ini juga menyebut maksud kami tadi terlihat bahwa tersangka Irjen Verdi Sambo ini juga sudah tiba di lokasi. Kemudian disusul dengan 3 orang lainnya, yakni Kuat Ma'ruf, kemudian ada Bribka Riki Rizal dan juga ada Barada Eliezer yang merupakan saksi kunci. Pihak pertama yang akhirnya membongkar bahwa ada skenario yang berbeda terkait dengan penembakan Brigadir Yosua Huta Barat pada 8 Juli 2022. Saat ini pengamanan ini terpantau masih cukup ketat. Bagaimana kemudian Anda bisa saksikan Timothy dan juga saudara bahwa pengamanan dari Korps Brimob ini juga masih terlihat berjaga. Ada sejumlah kendaraan taktis yang juga berada di lokasi. Ini mengamankan beberapa parameter di sekitar kawasan yang ada di Saguling. Kemudian juga ada pengamanan-pengamanan lainnya. Rencananya pada hari ini akan dilakukan reka adegan ataupun juga rekonstruksi dari peristiwa tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Total ada 78 adegan, di mana 78 adegan ini merupakan bagian-bagian dari mulai di Magelang yang disebut ada peristiwa penyerta, kemudian juga ada
di Saguling, kemudian juga ada di kawasan Duren 3. Nah, kalau berbicara terkait dengan adegan-adegan yang nantinya akan diperankan, karena memang ini dilakukan dan seluruh tersangka untuk pertama kalinya dipertemukan di satu lokasi yang sama, ini akan dilakukan di Saguling dan juga di Duren 3. Sementara untuk adegan-adegan yang terjadi di Magelang, yakni pada tanggal 4, tanggal 7, dan juga tanggal 8 pada saat hari di mana rombongan ini sempat berada di Magelang terlebih dahulu, baru kemudian bertolak kembali ke Jakarta. Total di Magelang ada 16 adegan. Ini nantinya akan diperankan ataupun juga akan direkonstruksi di Jakarta. Belum dipastikan apakah adegan tersebut akan dilakukan di Saguling atau nantinya akan dilakukan di Duren 3. Kemudian untuk peristiwa yang terjadi di rumah pribadi, ini juga merupakan adegan yang paling banyak. Total ada 35 adegan yang meliputi peristiwa-peristiwa sebelum terjadinya penembakan, kemudian juga saat proses perencanaan, dan juga beberapa adegan lainnya ini setelah adanya peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Terakhir di Duren 3 ada 27 adegan, ini merupakan mencoba merekonstruksi, melihat, membaca apa yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 dan apa saja upaya-upaya obstruction of justice yang dilakukan sejumlah pihak untuk kemudian menutupi apa ataupun juga fakta yang sebetulnya terjadi pada 8 Juli 2022. Sampai dengan saat ini Kadif Humas masih menjaga komitmennya bahwa akan menyampaikan secara langsung, bisa disaksikan kepada publik, bisa terbuka, publik bisa menyaksikan apa saja yang terjadi, urut-urutannya, adegan per adegan ini nanti akan disiarkan secara live, Timothy dan juga saudara. Dan juga selain membuka kepada publik untuk menjaga independensi dari proses rekonstruksi, juga nantinya akan dikawal langsung oleh LPSK, kemudian juga ada dari Kompolnas dan juga dari Komnas HAM. Timothy. Baik, terima kasih Putu melaporkan dari Saguling. Nanti kami akan kembali lagi ke Putu. Kita saat ini memantau langsung di dalam rumah kediaman pribadi Verdi Sambo. Gambar ini kami dapatkan dari pihak kepolisian. Ini adalah gambar dari Polri TV. Seperti dijanjikan oleh Kadif Humas Irjen Dedi Prasetyo tadi, bahwa meskipun rekan-rekan wartawan yang memang jumlahnya seperti Anda lihat tadi memang banyak yang berada di luar rumah sehingga tidak mungkin untuk bisa seluruhnya masuk, sehingga kepolisian menyediakan gambar yang disiarkan secara langsung ini. Kita bisa mengikuti proses rekonstruksi yang saat ini sedang berlangsung di dalam rumah kediaman pribadi Verdi Sambo. Ya, kita masih mengikuti bagaimana gambar dari dalam rumah kediaman pribadi Verdi Sambo. Ini merupakan rumah di Jalan Saguling. Dan ini adalah tempat di... Kita selalu melakukan pekerjaan kita sepenuh hati. Jumlah tersangka di sini. Ada juga tawaran-tawaran yang kita dengar sudah di... Apa yang akan terjadi di rumah dinas ya, 27 adegan bagaimana pembunuhan itu dilakukan. Ya, reka adegan tadi, yang penting posisi masing-masing 5 orang itu, atau plus nanti asisten rumah tangga kalau ada, atau putra-putrinya kalau ada, sekali lagi ya, selain 5 orang. Itu yang menentukan 27 adegan yang dilakukan, sekali lagi bahasa hukumnya, bagaimana ya menghilangkan nyawa itu dilakukan oleh 5 orang ini. Ya. Peran masing-masing. Jadi kalau yang dari rumah dinas, rumah pribadi kan itu hanya pulang pergi, nanti kan membuktikan ada PCR, tes PCR, ada pulang, ada pergi, FS ke mobil balik lagi, itu hanya bukti mendukung aja gitu kan. Nah, tapi yang lebih penting ada 27 adegan reka ulang atau reka adegan yang akan dilakukan di rumah dinas, bagaimana J dihilangkan nyawanya, itu yang sangat menentukan justru. Jadi memang sangat menentukan peristiwa di rumah dinas, siapa yang menarik pelatuk, siapa yang menarik pelatuk pertama, siapa yang pokoknya detail-detail mengenai langkah-langkah dan tahapannya ini sangat penting di rumah dinasnya. Kalau di Saguling kan tadi seperti kita mendengar keterangan, tampaknya lebih kepada mendalami perencanaannya sendiri. Ini
bisa disimpulkan bahwa ini lebih melihat mengenai peran perencanaan, peran mengenai motif tadi dan lain-lain, itu di Rumah Saguling lebih mendalami itu ya. Tapi peristiwa pembunuhannya sendiri karena bukan terjadi di Saguling, bukan terjadi di Magelang, ini bukan materi utamanya, begitu Kang Asep? Betul sekali, Tin. Jadi kan pidana itu sekarang disangkakannya 340. Nah, 340 itu dilakukan di mana? Kan bukan di Magelang, bukan di Saguling, tapi di rumah dinas kan, ya. Waktu antara Magelang, Saguling itu hanya faktor pendukung lah. Bahasa hukumnya tidak terlalu penting, tidak terlalu menentukan, bukan faktor dominan, resesif sebenarnya. Tapi ketika di Saguling, di rumah dinas itu, apa yang sebenarnya terjadi? Ini menentukannya di mana? Jadi sebenarnya J ini siapa yang memulai menembak? Ya, apakah perintah ke E itu yang pertama atau berikutnya? Itu sangat menentukan. Ini menentukan bagi E nanti loh, ya. Nah, kalau misalkan ada yang mendahului, entah itu RR, entah itu KM, atau mungkin FS sendiri. Kan kalau kita ikutin berita, ikut penjelasan, E ini datang dalam keadaan J sudah bersimbah darah, lutut. Nah, di situ, nah apakah itu telah, ini yang penting nanti. Apakah telah meninggal atau masih hidup? Telah ditembak. Siapa tembak? Ya, apakah RS, atau RR, atau KM, ya, atau ada pihak lain? Tapi kalau seperti kelima ini kita hanya di 3 ini kan, ya. Nah, peran ini ya justru yang akan menentukan titiknya, karena nanti siapa yang menghilangkan nyawa pertama ini, ya. Nah, ini yang sangat penting sekali, karena nanti, karena ini bagi E penting, ya. Dia tuh itu. Apakah dia yang memulai atau yang melanjutkan gitu kan? Begitu pula yang membantu. Kalau gitu sangkaan pertama dulu ya, pasal 555. Apakah peran EE di sini? Justru jangan-jangan juga RR yang sudah diperintah duluan oleh FS. Nah, kita kan maka 27 reka adegan ulang ini sangat menentukan secara hukum nanti. Kalau ini sampai ada ketelingsut ya sedikit aja fatal ya. Maka kita menentukan 27 tadi ya. Tadi dimulai siapa yang mulai, siapa yang melanjutkan, siapa yang membantu. Nah, bagi E ini ya, apa dia